Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang remaja putri ditemukan tewas dengan luka tusuk di kamar hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ironis, remaja ini terlibat prostitusi online dan dibunuh teman kencannya. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Pemirsa, satu orang tewas terkena senjata tajam akibat tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Minangkabau, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ironis, tawuran terjadi setelah salah satu kelompok mengajak duel melalui media sosial. Tawuran sadis pada dini hari ini terjadi di Jalan Minangkabau, Tebet, Jakarta Selatan. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan senjata tajam. Tawuran terjadi karena salah satu kelompok menantang duel melalui media sosial. Ironis, dalam tawuran satu pemuda tewas terkena sabetan senjata tajam dari tiga pelaku. Korban terluka parah sempat dibawa ke klinik namun tak tertolong karena kehabisan darah. Korban berlari setelah tawuran tersebut, kemudian terjatuh. Salah satu tersangka, inisial MRI, melakukan pembacokan di punggung korban menggunakan celurit. Kemudian tersangka kabur, korban masih sempat berdiri lagi, namun pelaku kedua berinisial MS melakukan pembacokan 2 kali di punggung korban dan di lengan kanan korban, kemudian kabur. Ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tak terima digerebek petugas Satpol PP, seorang wanita pemilik warung di Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur mengamuk dan membanting botol minuman keras. Wanita ini kesal petugas mengangkut ratusan botol miras miliknya. Wanita ini mengamuk setelah warungnya digerebek petugas karena menjual minuman keras di kawasan Kampung Rambutan, Jakarta Selatan. Ia tak terima karena sejumlah botol miras hendak diangkut petugas untuk diamankan. Wanita ini mengaku rugi karena botol-botol ini baru dibelinya sebagai modal jualan jelang malam pergantian tahun. Namun petugas tak gentar dan tetap membawa puluhan botol minuman keras berbagai merek. Ya udah, Bapak apa yang ada yang di sini? Ya udah, ini aja. Perdebatan juga terjadi saat petugas merazia tempat penjualan miras yang berkedok warung jamu. Penjualan miras di kawasan ini meresahkan warga karena kerap memicu tindak kriminal, terutama di kalangan remaja. Keberadaan miras ini cukup meresahkan masyarakat karena salah satu indikasinya menimbulkan kenakalan remaja, ya, maupun keamanan lainnya. Oleh sebab itu kami beserta 3 pilar mengantisipasi untuk penutupan akhir tahun 2020. Ratusan botol miras dibawa ke kantor Kelurahan Rambutan untuk dimusnahkan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kabur menghindari razia masker oleh petugas Satpol PP di Senen, Jakarta Pusat, seorang pengendara motor menabrak pengendara motor lainnya. Pengendara motor ini diberikan sanksi sosial karena tidak memakai masker. Tabrakan antar kedua pengendara motor ini terjadi di Jalan Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat. Bermula saat Nahar hendak kabur dari kejaran petugas yang sedang merazia masker. Naas, Nahar malah menabrak pengendara lain yang melaju dari arah berlawanan dan mengakibatkan 2 pengendara motor jatuh dan terluka. Pelaku mengaku panik saat melihat razia hingga nekat mencoba kabur. Refleks bang, kaget, tiba-tiba ada. Kosong. Pas ada anggota kami memberhentikan pengendara motor tidak menggunakan masker yang sempurna dan maaf
sambil merokok, akhirnya diberhentikan. Tapi karena berhubung orang tersebut tidak mau berhenti, akhirnya mereka motor itu sengaja ingin lari, ingin kabur. Akhirnya tertabraklah dengan motor yang sebelah arah berlawanan. Pelaku dibawa ke pos penindakan untuk diberikan sanksi sosial. Petugas akan terus menindak warga yang nekat berkendara tanpa mematuhi peraturan lalu lintas dan protokol kesehatan. Dari Jakarta Pusat, Araniston Sanjaya iNews melaporkan. Seorang remaja putri ditemukan tewas dengan luka tusuk di kamar hotel di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Korban ternyata dibunuh pria, teman kencannya. Ironis, korban terlibat transaksi prostitusi online lewat aplikasi micet dengan pelaku dengan dijanjikan bayaran 4 juta rupiah. Polisi melakukan olah TKP menyelidiki tewasnya seorang gadis remaja di kamar hotel Jalan Haryono MT, Banjarmasin Tengah. Pada tubuh korban didapati luka memar dan luka tusukan. Di lokasi juga ditemukan sebilah pisau. Korban ditemukan tewas oleh karyawan hotel saat hendak menanyakan soal perpanjangan sewa kamar. Kan kita kan batas check out jam 12. Iya. Otomatis kita buka kamar gitu. Nah, kenapa shower mandi ini masih hidup gitu Nala? Ya udah teman naik kan ada yang nemenin gitu Nala. Belum buka dalam keadaan sedang gitu. Hasil penyelidikan polisi diketahui korban adalah YN, remaja 14 tahun warga Gelayan, Banjarmasin Selatan. Setelah identitas korban diketahui, polisi menangkap MZR 20 tahun pelaku pembunuhan di Berabai. Peristiwa berawal saat korban melakukan transaksi prostitusi online dengan pelaku lewat aplikasi micet dengan janji bayaran 4 juta rupiah. Namun saat bertemu pelaku merampas uang DP Rp250.000 hingga memicu cekcok dan berujung pembunuhan. Jadi berawal dari micet dan transaksi disepakatilah 4 juta. Untuk dua malam, ya, untuk 2 malam. Nah, tersangka ini si Medi lagi meminta uang yang 250. Makanya korban mengatakan, kami berdusta bohong, kan. Nah, kemudian tempat cekcok, kemudian sempat pelaku ini dipukul pipinya sekali sama korban. Nah, korban membalas, kemudian terjadi bergumul di kasur, kemudian jatuh, disimpan dicekek. Pelaku dijerat UU Perlindungan Anak dan KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Banjarmasin, M. Ahyar iNews melaporkan. Nekat membakar dan mencuri uang lebih dari 800 juta rupiah dari 3 mesin ATM. Seorang teknisi mesin ATM diringkus polisi. Uang ratusan juta rupiah ludes dipakai pelaku untuk transaksi jual beli saham. DH, teknisi mesin ATM terekam kamera CCTV saat melancarkan aksi kejahatan di sebuah mesin ATM di minimarket Perayun, Karimun, Kepulauan Riau. Pelaku beraksi seorang diri merusak mesin ATM dengan bambu. Untuk membobol mesin ATM, pelaku sengaja menyiram mesin ATM dengan bensin kemudian membakarnya. Setelah itu, pelaku menggasak uang senilai 810 juta rupiah dari 3 mesin ATM. Polisi menemukan kejanggalan terbakarnya 3 mesin ATM setelah mendapati luka bakar pada tubuh pelaku yang bekerja sebagai teknisi mesin ATM. Seluruh uang hasil kejahatan ludes dalam beberapa hari diinvestasikan pelaku ke platform saham lantaran tergiur keuntungan investasi ribuan dolar Amerika. Dan menemukan beberapa kejanggalan dari proses kebakaran tersebut. ATM itu diisinya sudah seminggu sebelumnya. Dia juga yang mengisi. Dia juga yang ngisi. Dia semua yang ngisi di situ. Dari pihak bank sekitar 861 juta. Dari pihak pelaku pengakuan yang bersangkutan dari keterangannya mengambil sekitar 810. Pelaku DH dijerat pasal pidana berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, iNews melaporkan. Seorang wanita pengendara motor berupaya mempertahankan handphonenya yang dirampas pelaku begal. Sempat terjadi tarik-menarik sehingga korban dan pelaku terjatuh dari motor. Satu pelaku berhasil ditangkap dan nyaris diamuk massa.
Satu pelaku jambret ini ditangkap setelah mencoba menggasak handphone milik seorang wanita pengendara motor di Jalan Tamalan Rea Raya, Makassar, Sulawesi Selatan. Nyaris diamuk massa, warga mengamankan pelaku di dalam gudang sebelum diserahkan kepada polisi. Saat beraksi, pelaku bersama temannya mengendarai sepeda motor dan memepet motor korban yang ada di depannya. Pelaku menarik paksa handphone dari dashboard korban. Sempat terjadi aksi tarik-menarik antar pelaku dan korban hingga keduanya terjatuh dan pelaku diamankan warga. Pelaku nekat menjamret lantaran kehilangan pekerjaan. Berhasil gue ambil HP orang. Apa kau tarik? Karena jatuh saya, Rudi langsung lari. Apa kau tarik? Karena tidak ada mau mengalah orang. Jadi, tarik ya? Iya, dia tarik, saya juga tarik. Jadi saya ikut jatuh langsung. Aduh, sakit. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sedangkan satu pelaku jambret lainnya diburu polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Diduga dipicu cekcok keluarga, seorang anggota polisi menembak istri dan anaknya di Depok, Jawa Barat. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.